Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan vlog channel saya Kebumen. Nah, di video kali ini saya akan membawakan video trouble mobil Grand Escudo XL7. Nah, di sini dengan keluhan karena kompresornya ngempos. Kita bisa intip untuk kompresornya di sini udah baru. Udah kita ganti yang baru. Terus kondensornya udah kita lepas. Untuk pipa-pipanya udah kita bersihin, udah kita flashing pakai solar dan bensin. Ini mesin Escudonya V6 6 silinder. Nah, jadi penyebab terjadinya kompresor ngempos bisa dari karena usia kompresor itu sendiri, bisa karena dari jaringannya yang kotor. Nah, untuk trouble mobil ini yang pertama udah usia juga kompresornya, terus yang kedua karena jaringannya juga kotor banget tadi. Kita udah flashing, udah kita semprot. Kondensornya udah kita turunin. Terus kita lihat kompresornya yang ori yang udah kita lepas. Nah, ini untuk kompresor Escudo. Valve-nya ada di belakang, pakai R134. Jadi kita ganti satu set pakai merek Valeo. Kebetulan tadi langsung kita pasang, gak pakai video. Intinya untuk pemasangannya itu sangat mudah untuk penggantiannya. Jika ada pertanyaan silahkan Anda komentar. Terus ini langkah-langkahnya: kita lepas jaringan evaporator depan dan belakang karena ini double blower. Terus kondensornya kita buka, dryernya kita ganti. Nah, ini untuk dryernya. Ini untuk dryer pada posisi kondensor. Terus kita intip ke dalam untuk cara pembongkaran evaporator. Nah, untuk cara pembongkaran evaporator di sini Grand Escudo bisa dilihat. Untuk Grand Escudo ini nggak usah pembongkaran total sama dashboard. Jadi cukup pembongkaran laci sebelah kiri. Anda bisa nanti blowernya langsung dibuka. Kayak Grand Escudo ini persamaannya, pelepasannya kayak CR-V Honda Jazz, ini sama. Jadi dari sebelah laci kiri kita bongkar. Ini untuk tempat ekspansinya, letak-letaknya evaporatornya sama kayak CR-V, kayak Honda Jazz juga di sini. Nanti kita tinggal tarik ke samping. Terus ini untuk modulnya nanti letaknya di sini. Oke, untuk yang belakang lagi proses pemasangan. Coba kita intip. Ini untuk letak evaporator yang belakang di sebelah kiri. Beda kayak mobil Innova. Kalau mobil Innova itu di sebelah kanan, kalau mobil Grand Escudo ini di sebelah kiri. Nah, tadi itu pipa-pipanya juga udah kita bersihin, kita flashing, kita semprot, kotorannya kita keluarin. Nah, terus langkah selanjutnya kita pemasangan evaporator. Tapi sebelum kita pemasangan evaporatornya, kita udah bersihin juga, kita flashing, kita cuci, kita rendam pakai pewangi juga. Tujuannya biar awet kompresor juga. Terus jaringan AC-nya juga nanti bersih. Jadi untuk usia sistem jaringan AC itu lebih tahan lama karena jaringan AC-nya itu udah bersih. Oke, untuk pemasangan evaporator belakang sangat mudah. Kita cukup buka cover sebelah kiri kayak Innova persis. Cuma untuk Grand Escudo ini di sebelah kiri ya, kalau Innova di sebelah kanan. Oke, di sini untuk pemasangan ekspansinya sama menggunakan ekspansi R134.
Untuk ekspansi kita udah cek, karena ekspansinya rawan banget mampet karena jaringannya kotor. Jadi ekspansinya kita cek. Kebetulan tadi ekspansi yang depan udah kita ganti. Nah, ekspansi belakang karena masih bagus kita pasang ulang. Itu evaporatornya udah dipasang. Intinya untuk kompresor ngempos, di situ jaringan AC kita flashing semua. Kita turunin, kita bersihin. Untuk perawatan AC Anda bisa lakukan 2 tahun sekali di luar kerusakan, ataupun 20.000 km Anda pengecekan kayak isi freon ulang yang baru ya, freon baru, oli baru. Itu sangat penting karena ketika oli dalam kompresornya itu berkurang, maka usia kompresor akan nggak bertahan lama, cepat rusak kalau kompresor kurangan oli. Oke, di sini fan-nya untuk fan AC-nya kondensor. Untuk dryernya kita ganti baru, pakai dryer sama ya, pakai dryer sama. Bisa dilihat dryernya sama, modelnya panjang. Nanti ini LPS nya kita lepas, kita bersihin, kita pasang ulang pada dryer yang baru. Jadi tujuannya LPS udah disebutin ya, udah dijelasin pada video kemarin. Tonton juga video kemarin fungsi LPS. Nanti kita kasih linknya juga di bawah. Jadi trouble kompresor ngempos ketika kita nyalakan AC, untuk putaran stasioner mesin AC terasa panas, nggak terasa dingin. Jadi ketika kita nyalakan AC pada posisi stasioner, AC terasa panas, nggak dingin. Nah, ketika kita gas, untuk putaran RPM mesin kita lebih kita naikin lebih tinggi, maka terjadi lebih dingin ya. Maka mobil ini terasa lebih dingin ketika kita gas. Jadi di situ udah kelihatan indikasi kompresor ngempos. Jadi buat mobil Anda yang kasusnya sama seperti itu, ketika putaran RPM-nya rendah kok nggak dingin, ketika Anda gas kok AC-nya berubah menjadi dingin, maka di situ salah satu penyebab dari kerusakan kompresor. Oke, jika ada pertanyaan silakan Anda komentar. Jadi setelah jaringan AC udah kita pasang semua, nanti langkah selanjutnya kita pengecekan kebocoran jaringan. Jadi setelah jaringan udah kepasang, kita cek kebocoran. Nah, takutnya nanti ketika pemasangan seal ada seal yang kurang pas jadi bocor. Kita menggunakan sabun pakai busa, di situ pengecekan manual. Jadi ketika nanti ada bocor, di situ kelihatan ada gelembung-gelembung busa. Nah, setelah nanti kita pengecekan kok nggak ada yang bocor, aman, nanti kita pakai alat itu recovery. Jadi untuk pengisian oli sama freon, sama cek kebocoran juga pakai digital system. Kita pengecekan pakai digital system. Nah, untuk evaporatornya udah kita pasang di dalam. Nanti langkah selanjutnya pemasangan blower.
Nah, itu evaporatornya udah kita masukin, sama persis kayak Honda Jazz sama CR-V letaknya. Nah, di sini kita lihat untuk blowernya nanti kita masukinnya sama persis kayak mobil CR-V juga. Di sini untuk letak filter kabin. Jadi posisinya kita congkel dari bawah. Nanti kita juga kasih filter karena tadinya nggak ada filter. Nanti kita kasih filter baru. Nah, setelah itu nanti kita masukin, kita baut. Nah, setelah terpasang nanti kita coba. Untuk pemasangan radiator kita dari atas. Nah, karena tadi kita cek kondensornya aman, gak ada yang bocor. Jaringan AC-nya juga sil-silnya, sambungan-sambungan nepel-nepelnya udah aman. Jadi kita pasang radiator. Nah, jadi sebelum kita pembongkaran kondensor, kita harus buka radiator. Jadi untuk pembongkaran kondensor itu lebih mudah ketika radiatornya itu nggak ada. Nah, setelah kita aman, kita cek, kita pasang ulang. Nanti radiatornya kita isi coolant. Setelah itu nanti kita isi oli sama freon. Setelah kita selesai pengisian oli freon, langkah selanjutnya kita coba nyalain mesin. Di sini kita udah nyalain mesin, nyalain AC. Ternyata dinginnya udah kerasa. Mesin stasioner di sini dinginnya udah kerasa dingin banget. Padahal baru pertama kita starter langsung nyalain AC. Di sini dinginnya udah kerasa. Di sini untuk penyetelan pengaturan angin, arah angin dari kaki wajah di situ. Oke, jika ada pertanyaan dari video kali ini silahkan Anda komentar. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan Anda silahkan komentar juga ya, share. Yang belum subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.